Ron, Woi, mana kopinya? ini gue bawain. Lama lu. Elah, cobain dulu kopi gue. Ya kan? Enak-enak. Enak-enak. Enak kan? Cuaca lagi kayak begini, mendung-mendung kelabu kayak gitu. Tapi hati jangan kelabu. Kelambu. Kelambu. Ini nggak pakai gula kan ya? Enggak pakai. Oh enak. Enak ya? Kopi dari lu. Kopinya apa nih? Enak ya. Gimana kemarin ya seru. Seru. Gila itu. Sapa dulu dong. Oh iya. Gila apa? Hai, Gue Roni. gua Alvin. Sama kamu. Siapa kamu? Capruk 3. Nah, terusin dong, gimana Nala? Gila ya, Nala ya. Amazing. Amazing, di luar nalar kita. Luar ya biasa. Kan? Bang Nals itu ternyata dengan isinya itu segudang lah pokoknya deh. Apa-apanya segudang ya kan, dari talentanya, karya-karyanya sampai Dia tuh pengalamannya itu luar biasa. luar biasa. Ya. Nggak semua orang bisa punya pengalaman dan sesuatu yang Bang Nals dapetin. Iya. Ya nggak? Itu luar biasa banget. Karena dari pembicaraan beliau tuh, ya kan, dengan dia dari hobi, sampai serius yang bisa menghasilkan uang. Nah, tapi Itu- uang itu adalah bonus. Iya, uang Kembali bonus. lagi. Maksudnya Iya. lebih difokusin, Iya. ya kan? Maka dari itu dapat sesuatu yang luar biasa. Di situ juga ada, Vin. Iya sih. A B C. Ya kan, Ron, ya? Oh, ya, sampai teknis-teknisnya dia kasih tahu kita ya Iya. kan. Waktu gue inget banget waktu yang pas dia lagi ke Tokyo Skytree yang di Tokyo. Dia ngambil gambar itu di dalam si Tokyo Skytree-nya. Dia ngambil gambar. Terus karena dia pengen dapat sesuatu gambar yang bagus gitu. Tapi karena di Skytree itu kan dihalangi sama kaca kan. Dia kasih tahu lu kalau misalkan terhalangi kaca ya kan lu pakai tambahin lensa lu dengan ND filter lah apa kayak begitu biar gambarnya menjadi lebih bagus lagi nangkapnya ya kan kayak begitu. Terus apalagi dia yang waktu ke mana? Ke Siberia lah gitu kan. Sampai yang inget nggak dia bilang yang lo di sana itu min 28. Iya. Tapi kalau di Derajat handphone itu Celcius. 30. Feels-nya 30. Minus 30. Wah, terus dia yang cerita yang apa namanya? Lo pas kalau nggak pakai masker lu nggak boleh yang langsung Iya, tarik karena napas kayak begitu. takut apa sih bunga es itu. Iya, bunga esnya masuk ke paru-paru itu gokil sih iya, ya kan parah sampai ya. punya. Apalagi yang itu, Yang mana? yang gue bilang, Bang Nala, lu spot ini lu yang paling lu suka tuh mana? Underwater. Underwater di mana? Di Indonesia. Ternyata Indonesia punya daleman yang Koral. terus ikan-ikannya itu yang ikan-ikannya emang paling indah di paling dunia. indah dan paling banyak. Nah, Ya kan? kayak Terus begitu. gua bilang gitu, kata dia kan underwater gitu kan. Gue bilang, ntar kena dimakan hiu. Makan hiu. Hiu. Oh enggak, malah nggak takut sama hiu. Ternyata dia jelasin ya kan ternyata hiu itu kalau ngelihat kita ngambang terus disangkanya apa Iya, ya kan mangsanya dia, yang kayak lebih begitu. yang paling bahaya itu malah buaya. Buaya katanya. Buaya darat. Buaya muara. Buaya Buaya muara bener. Gayanya banget. buaya muara. Iya. Itu seremnya kayak gimana itu? Pokoknya gila deh. Kamu sambil ngemil dong. Gue udah bikinin kopi juga. Oh iya, gua ngopi aja lah. Ngopi. Ngemil, biasanya gua steak. Nah, dan kalian yang ingin tahu lebih banyak karya-karyanya Bang Nala nih, kalian bisa kunjungi di Nala Rinaldo TV di YouTube channel. Benar. Itu Bang Nala mengeksplor di mana itu?
Ada dia capture sama apa namanya video-video dia. Iya, video-video. Atau di Instagramnya juga kalian bisa langsung kunjungin deh. Iya, benar-benar. Gua nggak nyangka aja Bang Nala itu yang kondisinya sekarang ya udah lebih tua dari kita lah. Pastinya. Ya, tapi semangatnya, perjuangannya, apa namanya, passionnya dia, ya kan? Sampai menemukan program yang keren banget di era dulu. Tunggu, gua tahu. Apa itu? Hah? Apa itu? Dem. KDI, ya. KDI sama yang api. Hah? Api. Enggak, lu tadi kayak tadi. Sama api audisi pelawak Indonesia. Itu Bang Nala semua itu. Tanpa beliau tuh ya api sama KDI ya mungkin nggak berjalan ya. Bukan nggak berjalan, iya nggak, maksud gua kalau dia nggak ada gitu ya kan, cuman kru-krunya doang nih siapa yang mau ituin. Iya, karena dia seorang creative director juga kan. Selain dia apa namanya, bisa dibilang dia first gen skateboarders Indonesia. Iya. Ya nggak? Iya. Dari di Bandung, Street Spiders, terus hijrah ke Jakarta. Iya. Ikutin apa namanya, dia tahu anak-anak Metroid, Apollonia, Vandals, ya kan. Itu luar biasa sekali. Spider-Bill Spider-Bill kita dulu ya. Spider-Bill kita dulu. Punya toko skate juga. Iya, punya toko skate. Ya kan, dengan ciri khasnya dia gondrong, ganteng, main gokil. Ya kan? Gahar. Wah, kalau kita lihat dulu. Itu tangan lu kenapa? Enggak apa-apa. Udah, enggak usah dibahas. Enggak usah dibahas ya. Sakit kalau bahas. Kemarin jatuh dia, udah lama nggak main, terus mainnya kayak gitu, sok-sok sangar gitu. Iya. Keplintes deh. Belum menerima. Belum menerima ya. Kalau kita udah tua. Jadi main gar aja terus ya kan, nggak tahunya jatuh ini. Kesungkur deh. Dislok. Tapi nggak apa-apa ya udah. Pergelangan dislok ini nih, ya kan, terus atas ini patah. Patah. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya sekarang udah lumayan lah, maksudnya bisa pergerakannya tuh bisa bagus, bisa apa namanya, bisa lebih lebih inilah ya, lebih baik lah ya. Lebih lumayan, maksudnya apa, bisa lebih menjangkau itu. Nah, ini udah bisa ini. Hah? Ini. Jangan ya. Udah punya, ngapain begini, ngapain lah, itu nggak boleh lah. Seru juga ya Bang Nala itu. Semangatnya itu loh, yang gua nggak apa namanya, nggak apa sih? Nggak apa? Kaget gua. Kaget gitu. apa? Kaget. Yang benar. Lu bayangin ya. Bayangin ya. Lu bayangin nih, waktu kita kesana hujan-hujan, ya kan? Nomor rumahnya aja nggak kelihatan. Akhirnya kita keluar nih. Kita jalan, kita liatin nomornya, akhirnya ketemu. Dan Google Map aja nyerah. Google Map nyerah. Kita dibawa keliling-keliling. Karena hujan gede, jadi sinyal nggak ada sebenarnya. Sebenarnya ternyata kesini gampang banget. Ternyata kalau ngambil jalan pintas itu cepet nyampenya, gitu. Iya, pas udah nyampe tuh, pas gua ngeliat Bang Nala nih, gila, masih kayak anak muda. Serius. Kayak gitu. Jadi masih fit banget. Serius. Masih fit banget. Rol. Kan lu kemarin sempat tanya gua, ya kan? Lu kenapa lu waktu itu? Kok udah nggak pernah main skate lagi? Ya kan? Udah apa? Kok udah jadi nanya gua sih? Udah hilang. Enggak, kan gua nanya nih. Gua nanya. Gua kan ngasih tau lu. Kemarin lu nanya gua. Ya, kenapa sekarang gua yang ditanya? Ya iya, makanya gua mau nanya. Semenjak nih ya gue gini deh. Iya. Lu sejak kapan nggak main lagi? 2000 nggak main apa nih? Nggak main skate. Sampai sekarang juga kadang-kadang main gua. Kagak. Maksud gua nggak yang pas udah nge-sponsorin deh. Oh, itu
ya kalau nggak salah. 2006 apa 2007 lah sekitar situ. Kenapa? Ya karena merasa gue udah nggak ini aja, udah nggak kayaknya tua. Itu mungkin. Tapi Ah. yang lebih itu lagi karena beberapa injured yang gue alamin sih. Nah, Ya. sama berarti kayak gua. Dan gue juga dengkul. Injured lo apa aja injured lo? Injured gue itu dengkul. Dengkul. Oh, ini Dislok. Dislok. Ini. Waktu? Ini keluar nih. Waktu? Waktu Puma kalau nggak salah. Waktu acara Puma Kinliu ya. Tahun berapa itu lupa. Senayan. Iya, Senayan. Kalau nggak salah gue masih disponsorin Puma. tuh. Iya, lu Rico ya. Iya, kan? Lu gua Rico, Reno ya. Terus siapa lagi? Siapa Puma? lagi? Lupa dah. Lupa gue. Betul. Iya. Dari situ udah gue istirahat setahun ya waktu itu ya karena ada traumatik kan. Traumatik. Sebenarnya untuk recovery-nya cepat. Tapi untuk menghilangkan traumatiknya itu yang lama. Nggak tahu mungkin gue. Jadi lu kayak ada batasan gitu ya? Wah mau gue nggak jadi ya? Aduh, main nahan kaki atau kayak gimana itu lumayan lama tuh sekitar setahunan. Udah main lagi, kena injut lagi, gue jatuh ya kan. Jatuh? Gitu. Kenapa? Pala. Kenapa pala lu? Jadi jatuh, dive gitu gue, jadi backside Smith di ball. Apa namanya, dia stuck gitu, nggak wheel iya, stuck gitu, wah gitu, terus gue dive ke bawah dong kayak gitu. Ada ini Apa? ada kenapa-napa Ya ringan, gitu, otak ringan. sama kayak gua. Iya kan, gue bilang hampir sama aja. Berarti lu itu juga Apa? Amnesia? hilang ingatan juga. Agak amnesia. Alvin itu kenal nggak? Iya. Nah, oke, abis itu kan lu jatuh tuh, pala ya kan. Terus lu merasa Setahun aduh, lagi tuh gua gue berhenti tuh. Oh gitu. Iyalah, Jadi karena lu gue nggak- begini tuh pusing, sering banyak pusing, tapi lama-lamaan ya dengan apa ya? Dengan masih ada spirit bahwa gue masih bisa main dan pengen main, ya udah akhirnya dia ngikut sendiri tuh, membaik. Lu jangan makan santan lo. Nggak boleh ya? Lu spirit kan? Loh, bukannya kalau spirit itu lu suka sendawa gitu ya? Oh, gitu. Bukan, itu spirit. Oh, spirit. Sprite, bukan Sprite ya, Sprite. Terus. 90-an banget. Terus Ya. setelah itu setahun recovery nih. Setahun recovery. Ah, Setahun recovery dari dengkul, kena lagi di tengah tahun kepala, setahun lagi tambah setahun lagi. Nah setelah itu udah aman. main aman, cuman gue berasa yang udah deh, gue nggak ini apa namanya, ngelepas kesponsoran gue deh kayak gitu. 2 tahun dari situ dia di tepatnya mungkin kurang lebih di 2006 atau 2007 lah. Lu jadi lu yang mengundurkan diri. Wah, gue mengundurkan diri gitu. Tapi waktu itu sponsor gue Tunggu. Karena lu kenapa nih lu mengundurkan diri? Karena apa? Karena lu udah tahu, maksudnya lu batasan main skateboard lu udah tahu. udah tahu. Gitu. Jadi gue udah ngerasa ya udah deh, gue enough deh gitu loh. Oke. Di keprofesionalan ini udahlah, gue enough gitu loh. Gitu. Makanya gue mengundurkan diri. Ya, gue makan lagi deh. Oh gitu. Ya udah, pokoknya dari situ gue ini kan, tapi waktu itu sponsor gue nggak mau gue cabut. Udah nggak apa-apa, lu nggak usah main juga nggak apa-apa. Lu tetap bisa ini lah, tapi gue nggak mau. Oh gitu. Karena emang udah ini lu ya, maksudnya. Karena nanti tetap aja gue masih ada kewajiban gitu. Iya. Kayak gitu loh. Ya. Sama ya. Lebihnya. Sama ya. Kalau gua kan emang gua di ya kan. Kalau lu emang ini ya, emang dari kemauan lu sendiri ya. Ya. Biar nggak ngecewain. Biar nggak sponsor lu. ngecewain. Tapi hubungan masih baik. Kenapa begini? Oh ya, hubungannya masih baik lah sampai sekarang juga. Belum. Tujuannya apa tuh lo? Apa? Hubungan masih baik. Biar kalau kita mau beli Diskon. dia dapat diskon. Baru. Iya sih, bisa masuk akal juga. Atau tiba nyebut kayak misalnya, oh, itu keren ya? Apa sih jamnya tuh keren ya? Oh yaudah lo kesini aja ambil. Misalkan kayak gitu nggak sih? Gua nggak ngarep ke situ.
Masih bisa gitu? Bisa. Tinggal call ini. Tapi oke juga tuh, oke juga. Iya. Berarti setelah Ya. setelah nih, Setelah 2007 akhirnya gue memutuskan untuk ya udah gue ke job yang lain gitu. Maksudnya gue di luar skateboard gitu. Akhirnya gue ikut teman gue skateboarders juga, Diki. Tunggu. Lu ikut kerja. Ikut kerja. Emang ini basic lu apa? Ya gue basic gue interior sebenarnya. Interior. Tapi kan gue jebolan. Gue bukan S1. S3. Gue soon as possible. Gila, makin banyak nih kayaknya, makin nambah airnya nih. Droplet. Muncratnya banyak. Droplet. Hati-hati lo. Oh gitu. Baru lu ikut sama teman lu siapa? Diki, lu kenal juga kan Diki. Diki. Gue ikut kerja sebagai Diki. Dia kan art director ya kan. Nah, gue ikut dia. Tapi dari bawah, gue dari runner ya kan. Jadi jenjangnya di situ lah, ada runner, terus nanti ada prop master, terus ada rigging master banyak lah kayak gitu-gitunya. Cuman dari situ, habis ikut dari Diki, gue ikut temen gue juga, ada Caritas namanya art director juga tuh, gue ikut juga dari situ. Ya udah beberapa lama, terus gue diajak teman gue juga, ya kan, suruh edit video, belajar lah. Tadinya gue juga blank banget, gue nggak ngerti ngedit video seperti apa sih. Tiba-tiba suruh sana, buset nih ada mesin kayak begini, dung dang ding gitu ya kan. Terus lihat layarnya, ini apa nih kayak begini. Ya udah, tapi lama-kelamaan ya gue bisa. Terus gue dipercaya megang beberapa program. Udah dari situ sukses tapi kan ya, program lu itu ya terus berjalan lah. Sukses kan programnya bukan gue nya. Kalau gue kan cuma sebagai kokinya doang gitu. Kayak begitu. Ya udah, lama situ terus gue cabut dulu, keluar sekolah setahun, balik lagi ke sini. Di mana? Jepsu. Oke. Hai. Terus. Ya udah, gue balik 2010, gue buka sendirilah. Post production. Post production gue buka sendiri. Tapi nggak lama udah kayak gitu. Ya udah. PH. Sama PH waktu itu kan. Tapi yang sampai sekarang jalan ya PH-nya. PH-nya. Lunya? Hah? Lunya? Ya sama guanya. Sama lunya kan? Iya. Kirain gua PH-nya doang, lunya nggak ada gitu. Ada. Oh gitu. Kan Jadi lunya di rumah aja. Ini gitu doang. Enggak juga. Ya, terus. Terus. Tapi lu dengan kesibukan lu sekarang ini, maksud gua dari 2006 tuh, ya kan sampai sekarang ini, lu masih main skate kan? Masih. Rutin? Nggak dibilang rutin nggak. Oh gitu? Jadi seenaknya gue aja, gue lagi pengen main ya main. Lagi pengen berkeringat ya berkeringat gitu. Karena kan nggak ada tuntutan juga. Gue lebih, kan nggak ada. Nggak ada beban lah. Nggak ada kewajiban ya. Nggak ada kewajiban. Iya. Tapi ya sekarang kalau lihat banyak waktu banget sekarang. Iya. Kan? Job juga lagi banyak juga yang nggak ada. Kira gue yang ada. Job yang masuknya aneh-aneh juga gitu sekarang. Cuannya juga aneh-aneh masuknya. Unpredictable payment. Dulu full, sekarang setengah ya? Kadang seperempat. Gitu. Ya gitu deh. Oh gitu ya. Jadi keseluruhan nih berarti dengan lu lepas dari sponsor ya, karena banyak injured yang lu derita gitu, dan akhirnya lu ngambil keputusan lu mundur dari sponsor. Mundur dari sponsor, lu akhirnya mulai tekunin yang lain dan sampai sekarang. Nah, ada gak lu pemikiran lu atau dari hati lu gitu? Aduh, dulu gua ngapa-ngapain aja bisa gitu.
Maksudnya dulu gua pertandingan di mana gua tour kemana, ngapain aja gua. Maksudnya lu kan ada income dulu. Feels like prince gitu ya. Nah, lu sekarang gimana ya, tuh? Dulu sih ada dan orang lihatnya kayak begitu ya pasti. Ya kan mereka nggak lihat gue jatuh bangunnya gue, terus ininya seperti apa, mereka nggak tahu. Iya. Karena yang ngerasain ya gue sendiri gitu. Ya kan. Jadi orang lihat kayak lu enak ya, lu mau ini tinggal tinggal ambil dari sponsor, terus mau mau beli sesuatu lu ada, terus lu mau pergi kemana, ke luar negeri itu approve apa kayak gitu, wah enak banget. Tapi di luar itu mereka kan nggak tahu kegedekannya gue gitu ya kan, yang kayak aduh kita harus tour ya, aduh ada pertandingan ya, aduh sebenarnya tuh mereka nggak tahu gitu. Iya sebenarnya tuh yang lu rasain apa sih sebenarnya? Kayak Ron, pertandingan Singapura ya, jujur nih, gini. Jujur nih, ada rasa tertekan karena gue berangkat main skate dari fun. Oke. Iya kan, gue berangkat main skate dari fun, dari hobi malah ya, dari hobi, fun, tiba-tiba jadi karir gitu. Oke. Orang ngeliat enak, memang enak. Itu enak gitu ngelihatnya. Sisi luarnya. Tapi sisi dalamnya itu tetap ada gontok-gontokan lah pasti. Iya. Aduh, gila ini kenapa ya mesti kayak gini-gini. Tapi ya karena itu kewajiban ya gue jalanin. Profesional. Ya. Berarti apa? Selama ini, maksudnya selama gua sama Roni itu main skate, riders masih disponsorin, itu berarti lu ngebohongin gua. Kok ngebohongin? Bukan, karena yang gua lihat lu tuh fun aja, biasa aja gitu. Nggak ketebak. Oh, itu nggak ada kebohongan sih sebenarnya. Iya, nggak, maksud gua. Nggak ada kebohongan. Jadi tapi ada satu, gua ngomong nggak seluruh perjalanan gua itu penuh dengan drama gitu, enggak. Tapi ada satu momen, satu waktu gitu, ada momen yang dimana gua yang stuck banget gitu. Bahkan yang bisa dibilang kayak tidak mensyukuri. Gitu loh, ngerti nggak? Kayak yang lu tuh udah dapet ini gitu loh, tapi lu ngeluh, kadang gitu. Iya. Nah, ada satu momen yang berpikir seperti itu. Ngeluhnya apa? Yang ngeluhnya, aduh kenapa sih gue mesti kesini? Aduh kenapa sih gue mesti tour? Ya kan? Kenapa sih gue mesti gitu? Ada gitu, tapi nggak keseluruhan gitu, ya kan? Mungkin dari situ dari 100% gitu ya, dari 100% perjalanan karir gue di skateboard, mungkin 10-15% ada yang merasakan seperti itu. Oke. Gitu. Oh, jadi gitu. Gue baru ngerti nih sekarang. Ya, kan emang lu fine aja waktu itu atau kayak gimana? Fun. Karena gue kan ada kegiatan lain. Gitu. Jadi ya gue tinggal kalau misalkan, Vin pertandingan di sini, Vin ini, oke, gue jalanin gitu. Dengan gue ke profesionalan gue gitu. Tapi di balik itu gue ada kerjaan lain, makanya gue nggak terlalu mikirin, gitu Ron. Jadi selama gue disponsorin, gue nggak satu toh itu doang yang gue jalanin gitu. Makanya gue nggak kayak lu, makanya gue kaget ini lu. Tapi gue juga ada, yang lain-lainnya juga ada. Iya, gue ngerti. Ngeband gue. Iya, mungkin nggak. Jangan. Lu ngeband juga. Iya. Tapi ya. I see true. Tapi ngeband juga. Gue dari awalan ngeband udah kita udah oke. Kita ngeband tapi for fun juga gitu. Iya. Gitu. Jadi kita Iya. nggak minta yang gimana sampai bikin bikin album yang lu jual gitu, enggak, kita enggak. Jadi atau guanya mungkin ya ngerasa bahwa band ini fun gitu. Jadi kita record terus once kita kita manggung gitu. Itu kita cuma lempar-lempar CD doang gitu. Ya lu denger aja gitu. Jadi nggak ada kita mau level kemana gitu, nggak. Makanya sampai sekarang kita nggak pernah bubar si band itu. Iya, tahu. Tapi sampai waktu yang tidak pernah ditentukan. Jadi kesimpulannya itu bukan karena kita satu pekerjaan, Roni begitu, gue juga begitu, enggak. Nah. Jadi ini tentang personal masing-masing. Betul. Jadi
tergantung diri masing-masing. Benar. Jadi bukan karena Roni begitu gue juga begitu. Jadi belum tentu Roni begitu gue begitu gitu. Buktinya lu kan lulus kuliah, ya kan? Kalau gue nggak kuliah, gue nggak lulus, Iya. nggak kuliah. Gue sih nggak malu untuk mengakuinya. Iya, emang gue nggak kuliah, nggak lulus kuliah gitu. Tapi gue punya sesuatu yang lain. Begitu aja sih. Iya kan. Jadi masing-masing punya tiap-tiap. Masing-masing punya tiap-tiap kan? Betul. Kalau kata Omoti. Kopi dulu. Masing-masing punya tiap-tiap. Benar nggak? Iya. Tiap-tiap itu bisa diartikan banyak gitu. Banyak. Oke. Nah, apa? Perjalanan lu udah jelas nih, ya kan? Lu udah ceritain dari lu main sampai lu punya kegiatan lagi setelah skateboard gitu. Ini kok lu jadi nginterview gue ya? Ini ngecapruk ya jadi nginterview gue lo. Nah, enggak. Iya. Enggak, Ini, tapi gue jadi bahan sekarang. Tapi Iya. kita bakalan gak sih kayak yang pernah kita interview gitu. Om Oki, terus Bang Ardi, Bang Nala. Kita bakalan kayak gitu gak sih ke depannya? Maksudnya kita diinterview orang gitu? Bukan, maksudnya ininya kita gitu. Apa namanya, pengalamannya kita. Mungkin ya, karena mungkin orang juga ngeliat pengalaman kita juga unik gitu. Ya kan? Ya mungkin ada juga beberapa orang yang nggak suka sama kita gitu, nggak suka sama lu atau nggak suka sama gue. Gitu. Tapi itu di luar itu ya terserah gitu. Tapi kan ada istilah kayak tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka kalau mau tahu lebih jauh lagi ya lu berusaha. Apa namanya? Kenal terus. Karena dari interview kita yang kemarin itu kayaknya fun aja gitu. Fun. Ya? Seru ya? Seru. Jadi gue bisa tahu nih Om Oki ini kayak ternyata di belakang main skate dia seperti ini. Betul. Bang Ardi seperti itu, Bang Nala juga seperti itu. Benar. Semangatnya luar biasa. Jadi padahal kita sering ketemu gitu ya. Dulu tapi kita sering ketemu, tapi kita tidak lebih dalam mengenal mereka. Lebih jauh lagi. Kan? Dan dengan kemarin kita datengin, kita bertamu sama mereka, ternyata mereka punya sisi lain yang luar biasa banget. Iya. Benar. Gue sampai kalau di close up ke gue nih, gue yang gitu serius. Gitu. Gue udah ngopi lagi. Ini teaser kayaknya ada yang mau datang kopi buat kita kayaknya ya. Amin. Iya, Ron. Iya, kayak Bang Nala kemarin tuh kayaknya, aduh pengalamannya, Tapi di luar itu semua masih banyak, Ben. Iya, yang akan kita sampaikan juga. Benar nggak? Iya kan? Untuk yang selanjutnya bintang tamu selanjutnya ini, aduh. Bakal penasaran, bakal berasa, gimana ya? Bukan greget lagi kasih nih. tahu nggak ya? Mengguncang. Jangan. Oh jangan ya? Jangan, ntar aja. Bener. Kasih tahu. Gitu. Pokoknya jadi kalian harus ikuti terus. Iya. Channel kita di Sapa Kamu. Kalau sekarang kan ngecapruk 3. Nah, untuk nanti interview itu ada di Sapa Kamu. Iya. Review ya. Bagi kalian yang mau nonton kita terus, jangan lupa tuh Ron ya. Subscribe, like, komen, dan untuk tahu video-video kita yang terkini, terupdate. Terupdate. Gitu. Pokoknya yang dapat memotivasi kalian, menginspirasi kalian, dan memberi pengalaman yang indah dalam tidur Anda. luar biasa. Dalam tidur Anda. Jadi kalau saya bilang 1, 2, 3, Anda bakalan tertidur 4, 5, 6, 7, 8. Pokoknya gitu ya Ron ya. Yang jelas gue Roni, Gua Alvin. sama kamu. Sama kamu.